Tes 1 2 tes 1 2 tes. Ya. Tes 1 2. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab hari Rabu 5 Maret 2025. Bagi yang belum tiba dan dalam perjalanan, kita doakan supaya mereka juga bisa cepat ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita mulai ibadah doa kita. Kita angkat dengan segenap hati, kita undang hadirat Tuhan memenuhi hati kita dan ruangan ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini. Mari kita undang Roh Kudus. Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berdoa.
Haleluya. Kami datang padamu Tuhan, beribadah, memuji, membesarkan namamu, dan menyerahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kami, memberkati kami, memberi masa depan yang baik bagi kami, sehingga kami melihat Tuhan baik, bisa mengubah gelap menjadi terang, kehidupan dan keluarga yang kacau balau bisa menjadi baik kembali. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Itu sebabnya kami merindukan uluran tangan-Mu, jamahan-Mu bagi kami sekalian. Dan kami semua yang hadir ini, berkatilah kami Tuhan. Yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat. Dan semua imam-imam hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, Kau tahbiskan kami melayani Tuhan. Singer, musik, semua LCD, pemberitaan firman-Mu dalam kuasa dan urapan Roh Kudus, sehingga kami merasakan uluran tangan-Mu menjamah setiap hati kami, memberikan kepada kami ketenangan, kedamaian, sukacita surgawi memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami usir, kami tengking kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan kami sekalian. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami telah berdoa. Amin. Silakan. Kota tanpa malam. Ya, ini ada kota tidak ada malamnya. Ya. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam diri, Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan, memang Tuhan Yesus adalah Raja Shalom, Raja damai, memberikan damai kepada setiap anak-anaknya. Kita ganti nyanyian kita, anggur baru tercurah.
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Menanggung dosa dari perkataan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dunia baru tercurah Urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dunia baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, kesukaan surga. Ya, kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Rasul. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebagai berikut pojok Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Semakin tutup puji Tuhan Yesus yang maha kudus. Sebab itu ku puji, itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kita berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Yesus. firman-Nya, Ya ku mau mendengarkan berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku. Firmanlah ya sucikan
hati. Amin. Berfirmanlah ya Yesus, tenangkan hidupku. Berfirmanlah ya, berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku ku mengerti berfirmanlah ya Yesus. Firmanlah ya Yesus, ku serahkan hidupku. Berfirmanlah ya sekarang milikku. Berfirmanlah ya, berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku ku mengerti berfirmanlah ya Yesus. Kehendakmu ku mengerti, hendakku ku mengerti berfirmanlah ya Yesus. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih karena semua yang ada pada kami berasal dari Tuhan. Dan kalau kami belum memilikinya, Tuhan bisa memberikan kepada kami. Dan lewat firman Allah yang kami dengar, semua akan tercipta dalam diri kami. Sebab firman Allah tidak mungkin gagal. Firman-Mu selalu berhasil dalam pekerjaannya, dan alam semesta diciptakan oleh firman Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan firman Allah yang kami dengar, yang akan menjadi harta yang indah bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah janji Tuhan yang murni, yang bisa kami pegang menjadi kehidupan kami di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita Bible study atau pelajaran Alkitab, kitab Wahyu. Jadi permulaan Alkitab itu adalah kitab Kejadian. Kitab Kejadian, di mana tadinya tidak ada langit dan bumi dengan segala isinya, yang ada hanyalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri.
Lalu Tuhan mulai menciptakan ya, langit dan bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, 6 hari Allah mencipta. Ya, jadi saudara bisa bayangkan kehebatan Tuhan. Hanya 6 hari langit dan bumi dengan segala isinya bisa tercipta atau ada, yang dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, tetapi Alkitab mengatakan langit yang ada sekarang satu kali akan digulung seperti gulungan kitab menjadi kecil. Makanya ayat mengatakan maka menyusutlah langit. Ya, jadi langit itu nanti makin menyusut, makin mengecil. Ya, nggak tahu berapa triliun meter atau berapa juta kilometer bentangan langit dari timur ke barat. Ya, tetapi nanti akan mengecil hanya sebesar gulungan kitab. Gulungan kitab. Ya. Dulu Alkitab ini belum dalam bentuk lembaran, tapi masih dalam bentuk gulungan seperti teks proklamasi. Ya. Jadi begitu dulu gulungan kitab. Ya. Dan nanti akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di mana terdapat kebenaran. Akibat kebenaran adalah ketenteraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Ya, jadi masa tenang, tenteram selama-lamanya. Itu di langit dan bumi yang baru. Ya, di langit dan bumi yang baru. Jadi langit yang sekarang ini tinggal menunggu waktu. Akan hilang lenyap. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Jadi akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Nah, itu ditulis dalam kitab para nabi di perjanjian lama ada, di perjanjian baru juga ada. Ya, nah, jadi kitab Wahyu itu bicara soal ya pehukuman Tuhan. Ya, pehukuman Tuhan. Ada namanya 7 meterai. 7 meterai. Itu pehukuman dari Allah Roh Kudus. Pehukuman dari Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah menginsapkan manusia akan dosa. Menginsapkan manusia akan dosa. Tapi manusia menolak. Roh Kudus berbicara kepadanya. Ya, menyadarkan manusia. Makanya Roh Kudus nanti menghukum manusia dengan 7 meterai. Dengan apa? 7 meterai. Roh Kudus adalah meterai Allah. Roh Kudus itu meterai Allah. Baru kemudian 7 sangkakala. 7 sangkakala. 7 sangkakala ini, trompet ini adalah hukuman dari Allah Anak. Pehukuman dari Allah Anak. Ya, Yesus diutus sebagai anak Allah ke dunia ini untuk menebus
dosa manusia. Untuk menebus dosa manusia. Jadi semua manusia sudah tergadai, terjual ya kepada dosa. Maka perlu dibeli, ditebus. Ya, jadi kita ditebus, dibeli dengan darah Yesus. Darah anak Allah. Darah anak Allah. Dia menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang tertinggi, yaitu dengan nyawa atau darah Yesus, anak domba Allah. Nyawa segala makhluk itu ada di dalam darah. Jadi Yesus membeli kita dengan darahnya. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini senilai nyawa atau darah Kristus. Amin. Jadi kita ini senilai darah Kristus. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Mahal. Ya, mahal. Kamu dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Ya. Nah, kemudian Allah Bapa. Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. Jadi kasih itu tanpa batas. Allah mengasihi kita tanpa batas. Jadi betapa besarnya kasih Allah kepada manusia tanpa batas. Makanya disebut, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kekal itu artinya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Jadi ini kasihnya Tuhan pada kita, ya. Jadi kitab Kejadian bicara soal penciptaan. Kalau kitab Wahyu bicara tentang kesudahan segala sesuatu akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi apa saudara lihat di dunia ini, mau gedung-gedung bertingkat, ya, mau rumah mewah, semua akan berlalu. Dan karena kita hidup pada zaman akhir, Alkitab mengatakan akhir zaman telah tiba. Jadi kitalah menjadi saksi mata, ya, akan lenyapnya langit dan bumi dengan segala isinya. Nah, saudara, itu dalam kitab Wahyu, ya, lenyap langit dan bumi, tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, sekarang kita Wahyu pasal 18 ayat 23. Ini bicara soal ilmu sihirnya Babel. Boleh dibaca, ya. Ini Babel. Ya, perhatikan. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi Babel itu penyesat dengan ilmu sihir. Dengan ilmu apa? Sihir. Ya, perhatikan. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi dalammu. Ya, tidak ada lagi suara pengantin laki-laki, pengantin perempuan, sukacita mempelai, tidak ada lagi di Babel. Terus, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi,
Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, jadi kalau kita baca kamus Alkitab, ya, sihir itu ya merupakan agama. Ternyata sihir itu agama, ya. 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 Yang merupakan kesenian. Ya, ini agama tapi berupa kesenian yang dilakukan oleh tukang sihir. Ya. Juru pesona, para ahli ilmu gaib, dukun-dukun, ahli nujum, tukang ramal, petenung. Jadi oleh ilmu sihirnya Babel ini semua bangsa disesatkan. Semua bangsa disesatkan. Ya. Jadi semua bangsa tanpa terkecuali tersesat. Ya. Oleh ilmu sihirnya Babel ini, ya. Nah, ilmu sihirnya Babel. Ya. Itu sebabnya kita dilarang, ya, melakukan sihir. Dilarang melakukan sihir. Ya. Dan tidak boleh berpaling kepada sihir. Boleh. Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Ya, boleh dibaca. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Terus, janganlah kamu mencari mereka, jangan mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. ya, menjadi najis karena mereka. Ini ilmu sihir. Ya, ayat 20. Ya, pasal 20 ayat 6, pasal 20. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, ini termasuk ilmu sihir, ya. Kita dilarang untuk melakukan bertanya kepada sihir. Ya, Babel memang pekerjaannya adalah menggunakan ilmu sihir memikat manusia, ya. Kalau dahulu zaman Nimrod, ya. Ya, zaman Nimrod dulu Tuhan meruntuhkan, ya, meruntuhkan menara Babel karena mencari nama. Marilah kita mencari nama. Ya, mencari nama ketenaran. Dan kemudian Nimrod ini sudah tahu firman Tuhan bahwa tidak akan terjadi lagi air bah. Tidak akan terjadi lagi air bah menghukum manusia.
Tapi Nimrod berkata, mari kita membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, menara yang besar, puncaknya sampai ke langit. Nanti kita berkumpul di situ. Kalau nanti terjadi air bah, kita dilindungi oleh menara. Ya, berlindung di situ. Padahal Tuhan berkata, Tuhan tidak menghukum manusia lagi dengan air bah. Lalu Nimrod ini membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi walaupun nanti air bah itu menaik, wah, menara ini masih bisa mengatasi air bah. Ya, kalau dulu air bah itu tingginya 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Jadi semua gunung tenggelam. Tapi Nimrod gak percaya firman Tuhan. Maka dibuatlah menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu Tuhan membatalkan rencana manusia itu dengan membuat bahasa yang seorang dengan yang lain tidak dimengerti. Bagi Tuhan gak susah mengacaukan, membatalkan. Ya, di permulaan, ya, mulai membuat batu bata. Ya, kalau dulu mulai Ter dan Gala-gala disebut sebagai perekat. Mereka bangun. Masih dalam permulaan. Tuhan berkata ini permulaan pekerjaan mereka. Tidak ada yang tidak selesai. Tapi itu kita kacaukan saja. Mari kita mengacaukan bahasa mereka. Kata mari itu berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, lalu dikacaukanlah bahasa manusia. Tadinya satu bahasa. Semua manusia satu bahasa. Gak disebut bahasa apa itu, ya. Gak disebut, ya. Kemudian karena bahasa yang seorang dengan yang lain tidak dimengerti lagi, ya, mulailah manusia berserak, diserahkan oleh Tuhan, ya. Mulai disitulah ada timbul bahasa Jawa, ada bahasa Batak, bahasa Ke, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Sunda, bahasa apa lagi nih? Bahasa bahasa Portugis. Mulai timbul bahasa. Bagi Tuhan itu tidak sulit. Dalam hati tiap orang dikasih bahasa sendiri-sendiri, ya, sehingga tidak dimengerti. Karena tidak dimengerti lagi bahasa dengan tetangganya, udahlah saya pergi aja lah. Akhirnya pergilah manusia, ya, ada yang ke Nias, ya, bahasa Nias ada, ya, ada yang ke Padang, ya, ada yang ke Aceh, ada yang ke Tapanuli, ya, ada yang ke Irian, sampai ke Eropa, ke Afrika sana, ya. Nah, jadi manusia jadi berserak, tapi tadinya satu, tapi nanti kembali akan dipersatukan. Amin. Di langit yang baru, di bumi yang baru, Yerusalem baru. Amin. Nanti akan dipersatukan, ya. Semua nanti akan menjadi satu, ya. Nah, saudara, ya. Jadi ini Babel dengan ilmu sihirnya, ya,
bangsa-bangsa disesatkan, ya. Jadi sihir itu menyesatkan. Coba Imamat 19 sudah dibaca tadi ayat 31? Udah, ya. Imamat 20 juga udah, ya. Kita boleh dibaca dulu sekali lagi ayatnya pasal 26, ya. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, jadi kita tidak boleh berpaling kepada arwah. Terus apa lagi? Roh-roh peramal. Meramal. Ini nanti roh peramal ini yang dipakai oleh Babel, menyesatkan manusia. Ya, jadi kita tidak boleh ke dukun. Tidak boleh ke apa? Ke dukun. Nanti kalau kita ke dukun, dukun itu ya memang punya apa namanya itu? Punya kekuatan ilmu gaib. Ya. Pernah ada dulu di kampung saya, ya menuju kampung lah begitu, ada pondok namanya Pondok Preman. Kemudian satu kali ada band hiburan malam. Itu banyak ratusan orang. Lalu biasanya kalau orang datang ke sana itu ya ada grup-grupnya lah begitu, ada grupnya, ya. Grupnya. Ya. Jadi kalau nanti terjadi perkelahian, ya, ada perkelahian, itu nanti kelompok-kelompok ini bisa menyatu untuk memerangi atau melawan yang menjadi lawannya dia. Nah, kemudian saudaraku, pas lagi hiburan ramai begitu, terjadilah pertengkaran. Ya, ada seorang di situ, memang bapaknya ibunya dukun. Ya, ibu bapaknya dukun. Jadi dia punya ilmu. Kalau dia dikampak, nggak mampan. Ya, terus ada lagi dari preman-preman dari kecamatan. Wah, ini banyak orang ini. Wah, preman-preman dari kecamatan. Ya, kemudian terjadilah antara anaknya dukun ini masih umur ya sekitar tingkat SMA lah. Tingkat SMA dia. Udah punya ilmu dia. Ya, kemudian orang dari kecamatan ini, tanah Jawa ini, terjadi pertemuan. Langsung saya dekat di situ. Saya nggak jauh kan ya. Dia ambil sama golok. Mereka sudah bawa golok rupanya. Jadi kemana-mana tuh ada senjata. Kalau terjadi nanti apa-apa, saya lihat pukul sembunyi. Gak mampan dia. Ya. Anaknya dukun gak mampan. Hebat sekali ini orang. Karena dipukul dia gak mampan. Hanya pada kabur lah sudah. pada lalu kita golok dia gak mampan. Pergilah mereka. Jadi memang harus diakui, dunia ini ada kekuatan. Jadi setan itu ada kekuatan. Setan itu punya kekuatan. Tapi yang lebih kuat adalah kuasa firman dan Roh Kudus. Amin. Aku sudah memberikan kepada kamu kuasa sehingga
tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, ingat ini. Aku sudah memberikan kepada kamu kuasa sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Jadi tidak ada yang membahayakan kehidupan kita. Kemanapun saudara pergi, tidak bahaya. Amin. Tidak bahaya. Jadi ini janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Amin. Sampai kepada kesudahan alam, sampai kiamat. Jadi kiamat itu ada. Langit dan bumi akan hilang lenyap, tapi firmanku akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Jadi firman yang kita dengar ini tidak akan berlalu, tetap untuk selama-lamanya. Nah, itulah firman Tuhan. Makanya kita diisi oleh firman Tuhan, supaya kita juga tidak berlalu. Amin. Supaya kita tidak berlalu. Termasuk ilmu sihir tidak mampat kepada kita. Amin. Nah, sebab Alkitab mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jadi roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Memang diakui dunia ini roh-roh jahat itu, ilmu itu bisa. Roh jahat. Ya. Tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kenapa kita bisa percaya pada Yesus? Saudara udah pernah melihat Tuhan enggak? Belum. Saya juga belum pernah lihat Tuhan. Kalau zaman dulu 2000 tahun lalu dilihat, ya, mata kepala sendiri. Tapi banyak orang melihat nggak percaya. Hanya sedikit yang percaya. Ya, hanya sedikit yang percaya. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hak kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan beri pada saudara kuasa. Amin. Sehingga kita ini menjadi anak-anak Allah. Bayangkan saudara ini anak Allah. Kalau anak gubernur udah enak nggak? Enak. Nggak usah gubernur. Anak camat aja sudah. Sekarang anak kepala desa sudah enak. Ya kan? Anak Pak Lurah. Di atasnya Lurah apa itu? Camat. Anak Pak camat apa? Bupati atau wali kota. Anak wali kota. Anak di atas wali kota apa lagi? Hah? Apa? Gubernur. Udah mulai pengawal mungkin ya. Anak gubernur sudah mulai ada pengawal. Di atasnya presiden. Sudah pernah jadi presiden? Bapak kita belum ya. Boro-boro presiden. Bupati juga belum. Bayangkan saudara ya. Tapi Alkitab mengatakan kita ini nanti akan menjadi raja. Jadi kedudukan kita dua, imamat yang rajani. Imamat yang raja. Jadi kita ini semuanya adalah raja-raja. Amin. Dan imam, pelayan Tuhan. Jadi kedudukan kita double. Imam dan raja. Imamat yang rajani. Pelayan Tuhan. Jadi kedudukan saudara itu tinggi. Saudara adalah raja.
Amin. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah, makanya nanti saudara diberikan tahta. Tahta. Semua diberikan tahta. Kalau raja harus punya apa? Tahta. Iya kan? Nah, semua nanti saudara punya kursi. Sebagai apa? Raja. Nanti di bumi, berapa lama di bumi? Berapa lama? Berapa lama? 1000 tahun. Belum ada raja di bumi 1000 tahun ya? Belum. Tapi nanti kita menjadi raja 1000 tahun. Kalau raja pasti punya tahta. 1000 tahun. Lama nggak 1000 tahun? Lama. Semua nanti akan diubah oleh Tuhan. Diubah semua. Padang gurun akan menjadi taman Eden. Amin. Dia membuat padang gurunnya menjadi taman Eden. Diubah semua menjadi taman Eden. Luar biasa. Di mana saudara nanti akan menjadi raja. Kalau perempuan apa ya? Hah? Apa? Ratu. Jadi nanti kita akan menjadi raja dan ratu. Amin. Nah iyalah. Hebat ya. Berapa lama tadi? 1000 tahun. 1000 tahun. Setelah 1000 tahun barulah masuk kepada kekekalan. Di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Amin. Selama-lamanya. Jadi langit yang kita lihat akan digulung seperti gulungan kitab. Gunung-gunung bergeser dari tempatnya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Di mana terdapat kebenaran. Akibat kebenaran adalah ketenteraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi mulai sekarang makanya kita diajar hidup benar. Belajar apa? Hidup benar. Bekerja dengan benar, berbicara dengan benar, berumah tangga dengan benar, bersahabat dengan benar. Semua dalam kebenaran. Supaya apa? Tercipta damai. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Coba nanti dicari itu. HP. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Tumbuh apa? Damai. Enak damai. Ya. Negara mana sekarang sedang konflik? Hah? Israel dengan apa? Palestina. Perang. Kasihan. Terus di mana lagi ada perang? Ya? Di mana lagi ada perang? Di mana itu? Hah? Perang. Orang bodoh itu kalau menyelesaikan persoalan dengan perang. Nah, apa? Udah ketemu? Hah? Coba. Ya? Ya. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi usahakan suami istri, orang tua dengan anak, keluarga hidup dalam kebenaran supaya jangan terjadi kekacauan, konflik. Ya, teruskan, perhatikan.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketelaman untuk selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi di langit yang baru, di bumi yang baru, yang ada adalah kebenaran. Amin. Akibat kebenaran tumbuh damai sejahtera. Berapa lama? Selama-lamanya. Ya, makanya saudara sekalian diajak benar. Ya, diajak dan diajar benar. Ya, sekarang belum ada manusia yang benar, belum. Seorang pun tidak, kata Alkitab. Belum ada yang benar. Kebenaran itu diuji, dites dengan kata-katanya. Dengan apa? Kata-katanya. Siapa tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kita belum ada yang benar. Jadi kebenaran diuji dari mana tadi? Kata-katanya. Siapa tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Tapi harus belajar. Ini tubuh